aksi membuat kesepakatan kelas? Alhamdulillah sudah. Jika sudah, apakah Bapak melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas? Ya, iya namanya kesepakatan kelas, jadi semua warga kelas saya libatkan karena itu berdasarkan keputusan bersama. Dalam membuat kesepakatan kelas, apakah Pak Johan selaku JGP meminta siswa untuk memberikan masukan akan disepakati? Ya, jadi kan pertama saya memberikan kesempatan untuk semua peserta didik untuk mengeluarkan ide-ide atau harapan-harapan seperti apa yang diinginkan dalam kelas. Dan kita semuanya kemudian ketika kita sudah memiliki kesepakatan tentang apa yang menjadi kesepakatan kita bersama, kemudian ada tambahan atau usulan-usulan dari siswa, maka tetap kita tampung. Terima kasih Pak Johan atas diskusi kita. Jadi kita lanjutkan, insya kita bertemu di rumah kalian empat. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Johan, bagaimana Bapak membagi waktu dalam menjalani peran sebagai guru dan guru? Ya, jadi ini yang masih menjadi kendala saya masalah manajemen waktu. Tapi saya berusaha karena di sini saya menganggap bahwa untuk program budaya tidak menjadi halangan saya untuk melaksanakan program. Kenapa? Karena program bergerak ini di mana kegiatannya biasanya kita di luar jadwalnya bertepatan dengan jam belajar. Jadi di situ tapi kan tentunya juga itu kan kalau kegiatannya biasanya jam. Jadi terkait tentang manajemen waktu ya, teman dari berusaha membagi waktu kebetulan porsinya ya. Kemudian bagaimana dengan kelas sekolah terkait pendidikan guru? Ini mengenai masalah pimpinan saya, kepala sekolah saya sangat mendukung apa yang menjadi program calon guru penggerak itu sendiri, karena berkaitan juga dengan sekolah kami juga termasuk. Jadi saya selaku CGP sangat bersyukur, merasa terbantu dan selalu diberikan motivasi dukungan penuh dari sekolah. Terima kasih Pak. Komitmen dan Bapak minta itu yang kita diambil sama kawan juga yang kita suara kita. belum ya lewat saya tadi. Di Bapak di Ya, Sama-sama apa dulu Bapak? Bapak
model biasa. Apa itu? Awalnya pembukaannya seperti apa? Sebutnya sama. Berarti ada cerita nggak? Oh gitu. Pak Guru. Hah? Lanjut aja. Oh iya. Bisa Oh iya. ditekan. Pak Guru kita boleh cerita nggak nih? Ada masalah apa? Cerita masalah pribadi atau masalah sekolah, Masalah sekolah. Oh, Kebetulan 2-3 hari ini saya sering datang terlambat. Dikarenakan kan anak saya sakit. Jadi memang kan namanya ibu rumah tangga susah untuk membagi waktu antara keluarga sama sekolah. Saya sudah jelasin sama kepala sekolah kendala saya untuk 2-3 hari ini. Tapi namanya kalau kita sering izin dari WA atau apa itu nggak enak hati itu. Nah kebetulan hari ini saya nggak izin, jadi saya ditegur. begini, sebelum kita lanjut ke permasalahan itu secara mendetail, kira-kira nanti setelah cerita nih, setelah kita curhat-curhatan, apa yang bisa kita dapatkan? Ya, saya sih nggak enaknya dapat teguran dari motor itu band gitu, terus teman-teman juga enak sama teman-teman yang berapa 2-3 hari ini saya sering datang terlambat sampai jam 8. Jadi itu permasalahan. Iya, terus yang nggak enaknya juga mungkin saya nggak kasih tahu teman-teman untuk kasih tugas untuk siswa saya. Jadi kebetulan kelas 6, jadi mungkin dapat penegurannya secara langsung. Anak kan butuh Kalau permasalahannya seperti itu, kira-kira solusi yang bisa diambil yang mau saya sih pengennya mungkin kalau ada guru yang jamnya kosong mungkin lebih bisa mengisi waktu luang saya beberapa hari. Tapi kan tidak enak kemarin pas itu karena memang hari keempat dan saya tidak enak izin. Jadi harus barang kontak. Ada barang kontak jadi ya. Kalau lebih pas sih memang kita bagikan tugas dari WA tapi memang sering daring. Iya, ada memang tugas dari WA. Tapi kan tak semua anak buka WA dan sebagian besar itu yang megang HP itu kan wali murid. Sedangkan anak kan tidak bawa HP. Jadi ketika saya memberikan tugas langsung pagi hari atau malam harinya itu banyak anak yang tidak buka. Nah buka WA paling 2-3 anak. Terus kira-kira dengan siapa misalnya kalau harus bertukar itu kira-kira dengan siapa nanti bisa kolaborasi, bisa bekerja sama? Mungkin guru yang bidang studi mungkin yang ada waktu luang atau yang lagi tidak ngajar. dari Kemudian yang terakhir nih, kalau memang seperti itu konsekuensi yang mau diambil kan depannya tanggung jawab terhadap yang akan diambil tadi komitmen bagaimana? komitmennya sih kan karena memang keadaan yang membuat saya terlambat. Komitmen kedepannya sih insya Allah saya akan perbaiki diri. Kalau memang saya izin mungkin saya lampirkan tugas-tugas anak dulu di teman-teman. Karena penugasan dari gurunya kan guru lain tidak tahu sampai batas mana Ya. materi aja kita. Pakai kamu itu ada solusi terkas itu. Nah, nikmat patroli Bapak. Saya harus Soalnya bersaing nggak ke Bapak. Aku tuh bersaing nggak ke Bapak. Penyakit semama. Iya, Bapak. Ada ya lamun dimnya 4 kilo. Aku 10 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, tadi sudah perhatikan kegiatan proses praktik coaching. Nah, jadi
apa yang dilakukan itu sudah menunjukkan alur tirta, tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi permasalahan sudah ada, kemudian rencana aksinya, kemudian komitmen masih kelihatan dilakukan oleh proses coaching tadi. Jadi coaching ini sebenarnya Bapak CGP sudah sampai tahu. Jadi coaching ini hanya sebagai jembatan kita untuk menyelesaikan permasalahan dari seseorang yang barangkali ingin berbagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Biasanya coaching ini difokuskan pada mengatasi belajar dan mengajar. Jadi Pak Heri adalah sebagai coach dan Ibu Silvana Agustina adalah sebagai coachnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Silvana sebagai coach tadi, mengadukan permasalahannya kepada Pak Heri selaku coach untuk meminta semacam penyelesaian ya. Jadi dari penyelesaian itu alhamdulillah sungguh luar biasa baik, dapat menunjukkan permasalahan penyelesaian yang dihadapi oleh coach ya. Kemudian Pak Heri selaku coach dapat memberikan solusi. Jadi dapat menunjukkan menjalankan alur tirtanya. Model grow-nya sudah terlaksana, yaitu goal yang didapatkan, tujuannya itu, kemudian option pilihannya, kemudian komitmen yang akan dilakukan sudah. Alhamdulillah, terima kasih dapat menyelesaikan masalah dari proses coaching yang dialami oleh coachnya Pak Heri selaku coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja intinya. Nanti dan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Lurus? Alhamdulillah baik. Dari sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Tapi saya tidak mengganggu nih Pak ya? Tidak, Bu. Kebetulan tugas saya sudah selesai. Begini Pak, saya ini butuh teman untuk curhat tentang masalah anak-anak di kelas 7. Mereka banyak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, dari keseluruhan anak ini hanya beberapa saja yang mengumpulkan tugas, padahal waktu yang saya berikan itu sudah cukup banyak. Oh gitu ya. Kira-kira bagaimana ya cara saya agar mereka bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya? Ini ya Bu Guru, kebetulan pas waktu saya tidak ada tidak ada jam mengajar, tugas saya selesai. Jadi sebelumnya apa tujuannya untuk diskusi kita pada pagi hari ini? Tujuannya sih agar pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu bisa efektif dan anak-anak bisa mengumpulkan tugas 100%-nya. Tapi kalau saya lihat-lihat dari sekian banyak anak hanya 60% saja yang mengumpulkan tugas, belum seluruhnya. Kira-kira solusinya bagaimana ya Pak Guru? Solusinya gini Bu Guru, tadi kan Bu Guru bilang 40% anak yang mengumpulkan tugas. Nah kira-kira waktu proses pembelajarannya itu kayak bagaimana dilakukan? Biasanya sih saya memberikan materi yang akan kita pelajari dulu,
saya jelaskan, lalu nanti saya kasih anak kesempatan untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil diskusinya itu nanti akan disampaikan kepada teman-temannya dan teman-temannya akan menanggapi hasil diskusi itu. Tapi tetap saja masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Kan tadi yang sudah disampaikan itu sangat bagus sekali. Mungkin ada yang lain lagi selain dari memberikan materi melalui video tadi juga kan. Apakah ada lain lagi untuk caranya supaya anak itu lebih banyak mengumpulkan tugas nanti? Menurut saya sih mungkin saya akan merubah cara pembelajaran di dalam kelas. Saya selingi, kadang-kadang saya kasih materi, atau nanti saya akan berikan juga pembelajaran lewat video. Baru nanti mereka akan tanggapi hasil videonya itu. Kemungkinan mereka akan itu mungkin bisa ya untuk membuat anak-anak ini mengumpulkan tugas 90% lah. Bisa, itu kan lebih bagus juga cara seperti itu. Tidak ada lagi cara yang lain gitu selain dari mungkin nanti juga akan saya suruh mereka untuk membuat video mengenai visi atau membuat percakapan dan sebagainya itu, selain dengan tes tulis atau menjawab soal-soal latihan esai yang saya berikan. baik. Bu Guru tadi sudah dipaparkan apa yang akan dilakukan itu cukup bagus, Bu Guru. Untuk komitmen Bu Guru ke depannya itu supaya terus seperti itu cara menyampaikannya bagaimana? Komitmen saya ke depan, mudah-mudahan dengan cara seperti ini anak-anak ini bisa 90% lah mengumpulkan tugas, dan mereka bisa belajar lebih efektif lagi. Bu Guru kan tadi sudah ketemu solusinya ya. Dari Bu Guru sendiri akan menyesuaikan cara proses pembelajarannya maupun juga tentang cara menyampaikan, kemudian cara mengasih anak tugas supaya lebih meningkat lagi dalam mengumpulkan tugas nantinya. Cuma itu dulu ya. Ya Pak, terima kasih banyak atas saran dan saran-sarannya pada saya. Sama-sama Bu Guru. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak CGP dan rekan sejawat CGP. Dari praktek coaching yang dilakukan sudah baik, luar biasa, memberikan umpan balik coach dan coachnya. Dari pengamatan saya tadi, di mana pihak coachnya adalah Ibu Deni Silviana ini menawarkan permasalahan kemudahannya, permasalahan yang dihadapi di kelasnya, yaitu menawarkan tentang bagaimana supaya efektif siswanya mengumpulkan tugas manakala diberikan tugas dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Karena ini permasalahannya banyaknya siswanya tidak mengumpulkan tugas 60% dari 100%, 60 yang tidak mengumpulkan tugas, 40 yang ini permasalahan. Sehingga tujuan yang diharapkan ditawarkan pada alutsistanya sudah kelihatan, di mana coach yaitu Pak CGP Samsul Hidayat sudah memberikan seperti apa cara-cara lain yang dilakukan, sehingga menyebabkan permasalahan dari pihak coach ini tidak efektifnya pembelajaran ini, terutama dalam memberikan tugas tidak 100% mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada cara-cara lain yang
dari penawaran dari coach itu, sehingga timbul feedback dari coach. Ya, cara lain saya berusaha untuk membuat semacam daya tarik, yaitu siswa saya memberikan semacam membuat video, sehingga barangkali di video itu menambah motivasi untuk mau mengerjakan tugas. Itu salah satu tambahan untuk penawaran dari coach. Nah, kemudian larilah ke identifikasi, yaitu seperti tadi. Nah, setelah identifikasinya permasalahannya itu, kemudian bagaimana, kapan dilaksanakan, bagaimana cara menyelesaikannya, itu rencana aksinya sudah, yaitu dengan untuk seperti tadi memberikan diskusi-diskusi, mulai actionnya, action sudah kelihatan. Kemudian dari action yang dilakukan oleh coach, akhirnya dibuatlah semacam komitmen, tanggung jawab, sehingga coach menegaskan, nah cara itulah kira-kira solusi yang terbaik, dengan memberikan semacam diskusi, pendekatan kepada siswa. Dan cara lain seperti itulah supaya berkelanjutan dan tidak timbul lagi permasalahan itu. Nah, dalam bentuk inilah dinamakan komitmen. Nah, konsistensi. Ya. Jadi alur ceritanya sudah kelihatan yang disampaikan oleh tujuannya, mengidentifikasi permasalahan sudah, kemudian rencananya sudah dilakukan, kemudian komitmen sudah dilakukan, syarat dan berkelanjutan ke depannya. Demikian jadi praktik coaching yang dilakukan hari ini adalah cukup sangat bagus, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama 1 tahun? Proses apa saja yang dilakukan? Pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah mulai terapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Memenuhi kebutuhan belajar. Bagaimana capaiannya selama 1 bulan? Capaiannya sesuai tujuan yang saya rencanakan, tujuan pembelajaran kalau itu semuanya tercapai. Baik Ibu CGP, terkait refleksi mengenai sosialisasi visi sekolah. Bagaimana Ibu Tuti melakukan sosialisasi terkait visi sekolah yang sudah dirumuskan saat kita melakukan prakarya di sekolah? Sosialisasikan di forum rapat sih Bapak. Bagaimana respon warga sekolah terhadap visi sekolah yang dilakukan, yang disusun, dikembangkan? Responnya cukup baik. Semua warga sekolah alhamdulillah setuju dengan visi-misi yang kita Kita ke rencana pembelajaran mengenai disiplin positif di kelas dan komunitas praktisi. Bagaimana Ibu CGP, apakah perbaikan yang akan dilakukan di praktisi ini mengenai penerapan disiplin positif, apakah sudah dilakukan oleh
ada perbaikan-perbaikan atau bagaimana dalam penerapan disiplin positif sekolahnya. Ya, tentu saja akan terus dilakukan perbaikan, terus dilakukan pembiasaan. Kayak apa perbaikan? Misalnya kan penerapan mulailah dari dalam kelas seperti kesepakatan kelas itu sendiri. Kan tidak serta-merta kesepakatan kelas itu bisa langsung dilaksanakan begitu saja sama semua siswa. Pasti ada salah satu siswa juga yang belajar. Jadi secara bertahap lah semua itu bisa berjalan lebih baik lagi. Salah satu disiplin positif yang dilakukan oleh JGP adalah mengimplementasikan kesepakatan kelasnya. Kalau kesepakatan kelas itu apakah dari pihak JGP sendiri ataukah dari siswanya? Namanya kesepakatan kelas itu berdasarkan hasil kesepakatan siswa-siswa saya, Bapak. Jadi semuanya hasil dari pemikiran mereka, keinginan mereka. Mereka maunya kayak gimana sih belajar? Jadi kesepakatan kelas menurut Merdeka Belajar itu diserahkan kepada siswanya ya. Dia yang membuat, apakah ada rasa malu atau bagaimana idenya kepada siswa karena dia membuat sendiri. Kalau dulu ya sebelum Merdeka Belajar tidak pendidikan KHD itu juga bagaimana mungkin ya ada anak jadi kalau sebelum Merdeka Belajar ini karena oleh besok KHD kesepakatan itu semata-mata dari guru. Mungkin kalau dulu aturan kelas istilahnya, kalau sekarang tuh kesepakatan kelas, jadi lebih demokratis lah untuk siswa kita. Kalau kesepakatan kelas itu kan dari guru sendiri. Luar biasa itu. Mengenai praktik pemetaan bidang belajar, murid yang pembelajaran bervariasi. Bagaimana Ibu CGP memetakan kebutuhan belajar murid? Sudah mau berkesan. Ya, tentunya saya memetakan murid-murid saya berdasarkan pertama saya observasi, terus ada juga yang saya wawancara seperti itu sama murid-murid saya. Saya observasi berdasarkan pembelajaran sebelumnya, begitu Bapak. Misalnya si A ini lebih cepat menangkap pelajaran melalui penayangan video kah, melalui gambar-gambar. Berarti si anak A ini kebutuhan belajarnya di bagian ini, minatnya di bagian visual seperti itu. Terus misalnya si B ini lebih cepat menangkap ketika dia sedang membaca, seperti di bagian literasinya dia berbakat, seperti itu Bapak. Terima kasih di akhir pendampingan ini saya hanya memberikan motivasi serta semangat yang lebih baik, lebih kreatif kita lagi ke depannya, tetap untuk memberikan inovasi dan kita membangun kolaborasi yang baik bersama. Itu aja kata-kata motivasi saya. Demikian pendampingan kali ini. Ucapan kurang lebihnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tugas 2.3A7 demonstrasi kontekstual, di mana kita akan melaksanakan kegiatan praktik coaching dalam komunitas sekolah. Pada tugas ini kita akan melakukan coaching dengan rekan guru atau dengan siswa. Saya
Saya mengambil siswa sebagai teman diskusi saya atau coach. Siswa tersebut bernama Hayada. Dia anaknya sangat berprestasi sebetulnya. Namun kali ini dia terlihat sangat sedih, sering murung, kemudian sepertinya dia sangat kebingungan. Padahal sehari-harinya dia sangat ceria. Ini kelihatannya begitu menyedihkan. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya, maka sekarang video Waalaikumsalam. Pak Guru sengaja memanggil kamu tadi karena akhir-akhir ini Pak Guru melihat kamu selalu sedih, murung, termenung, bahkan nilai harian ulanganmu sudah menurun sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, apakah kamu bersedia untuk berdiskusi dengan Pak Guru? Saya sangat bersedia Pak Guru. Terima kasih Pak Guru sudah mau berdiskusi dengan saya. Nah, dari diskusi kita ini nanti apa kira-kira yang menjadi tujuan kita? Tujuan kita untuk memecahkan masalah saat ini yang sedang saya hadapi. Masalah yang kamu hadapi saat ini. Masalah yang saya hadapi saat ini Pak Guru, saya sangat sulit membagi waktu untuk belajar di rumah dan di sekolah. Mungkin karena faktor dari keluarga, karena kan di rumah tidak ada seorang ibu. Karena saya sendirian menjaga adik dan membantu pekerjaan rumah, mengurus orang tua, ayah, termasuk mengurus kakak juga. Ibumu mana? Ibu saya kan sudah meninggal pada saat waktu saya PKL. Apa yang kamu rasakan saat ini? Pastinya Pak Guru yang masih saya rasakan, saya masih sedih dan masih dalam keadaan berduka, dan saya Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita akan melaksanakan kegiatan untuk melakukan kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas, budaya-budaya apa yang akan kita terapkan di sekolah kita. Sekarang tulis budaya-budaya apa yang akan kita terapkan di sekolah kita ini sebagai pedoman kita nanti ke depan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Budaya salam sapa, kita di SMKN Negeri 1 Sambelia merasa menjadi keluarga yang sangat harmonis. SMK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mansur. Bagaimana kabar pada pagi hari? Alhamdulillah
keadaan baik-baik saja. Saya ingin mengetahui nih, sebelum kita ke materinya, yaitu tentang proses apa saja yang sudah Mansur lakukan setelah bulan terakhir itu sebelum pendaftarannya, baik proses daringnya ataupun secara mandiri. Ya, yang kita lakukan adalah tentunya di sini kita melakukan kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas di mana anak-anak kita ajak untuk berdiskusi, kita ajak untuk bermusyawarah, kita ajak untuk membuat kesepakatan bersama, yaitu aturan-aturan yang memang akan diterapkan di kelas mereka. Di mana anak-anak kita ini kita berikan keleluasaan untuk berpendapat, tidak mengekang pendapat mereka, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kesepakatan kelas yang baik. Nah, kemudian kesepakatan kelas ini kita akan dokumentasikan, ya, dokumentasikan tidak hanya dalam bentuk video, tapi juga nanti dalam bentuk poster, di mana bisa kita lihat di kelas, kita tempel langsung. Kenapa kita tempel langsung? Agar anak itu ketika melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada di sana, kita bisa mengingatkan mereka kembali bahwa ini loh kesepakatan kita bersama. Jadi jangan sampai kesepakatan ini dilanggar oleh mereka. Itulah tadi proses yang sedang berlangsung bulan terakhir itu. Kemudian capaiannya sudah bagaimana capaiannya? Capaiannya bisa kita katakan lah bisa 90% lah. Artinya meskipun di sini masih ada anak-anak kita yang memang mungkin masih melakukan pelanggaran, tapi tidak terlalu signifikan lah pelanggaran mereka. Sehingga ini untuk mengembalikan mereka agar tidak melakukan itu lagi, akan ingatkan lagi tentang kesepakatan aturan yang sudah dibuat mereka, agar jangan mereka bisa dikatakan menelan mudah mereka sendiri begitu. Artinya mereka sendiri buat aturan, kalau mereka sendiri yang melanggar. Baik, Pak Mansur Ahmad selaku CGP, sungguh luar biasa disiplin positif yang dilakukan, ya, dari budaya positif. Salah satunya adalah menerapkan disiplin positif berupa salah satunya adalah kesepakatan bersama. Baik, terima kasih. Silakan semangat dan untuk melanjutkan inovasi-inovasi, semangat terus. Kita pindah ke penerapan budaya positif pada modul 4 hari ke-4, ya. Nah, di sini apakah CGP melaksanakan aksi membuat kesepakatan kelas? Iya. Ya. Singkat-singkat nih Pak Mansur, ya. Hanya menjawab iya dan tidak. Nah, selanjutnya, jika iya, apakah CGP melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas? Iya. Dalam membuat kesepakatan kelas, CGP meminta siswa untuk memberikan masukan mengenal poin-poin yang akan disepakati. Iya. Baik Pak Samsul Ahmad, Pak Mansur Ahmad, demikian wawancara singkat saya terkait budaya positif. Terima kasih. Sekian. Mari kita saling berkolaborasi, semangat terus untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Saya selamat kepada Pak Mansur Ahmad, bisa ketemu nanti di undangan berikutnya, dan insya Allah besok lusa kita akan berkarya keempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pira, ayo masuk dulu. Boleh saya duduk? Iya, silakan. Bagaimana kabarnya Pira hari ini? Baik ya. Nah, tadi pagi
kamu dari Pak Guru kan untuk minta bimbingan tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah sekarang kita mulai untuk pembimbingannya. Kira-kira kabarnya Fira hari ini bagaimana? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah selanjutnya sebelum kamu menceritakan masalahmu, kira-kira tujuan dari pertemuan kita hari ini apa? Tujuannya begini Pak, tujuan dari pertemuan hari ini supaya masalah saya dengan guru bahasa Inggris itu terselesaikan. Oh, kamu punya masalah sama guru bahasa Inggris? Oh, sejak kapan masalah itu? Dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin. Terus perasaanmu bagaimana dengan masalah ini? Sedih sih karena masalahnya. Sedih ya. Baik. Nah dari permasalahan ini kira-kira menurut Fira ini yang mengalami ya. Sebenarnya masalahnya apa? Kenapa? Ya, masalahnya apa? Kan gini, saya tidak diizinkan masuk untuk mengikuti pelajaran di jam pelajaran beliau, jam pelajaran bahasa Inggris. Tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan sama guru bahasa Inggris itu masuk ke kelasnya? Karena sering terlambat. Sering terlambat. Iya. Nah menurut Fira terlambat itu tindakan yang baik apa enggak? Ya, nggak baik juga. Nggak baik ya. Nah permasalahan lengkapnya bagaimana? Coba diceritakan. Kan gini Pak, alasan saya kenapa bisa terlambat itu karena jarak dari rumah saya menuju ke sekolah itu sangat jauh Pak. Pertama dari rumah menuju ke jalan raya menempuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian dari jalan raya menuju ke sekolah menempuh jarak sekitar 1 kilometer lebih. Karena itu saya bisa terlambat. Oh gitu ya, jadi sering terlambat karena memang jarak dari rumahmu ke sekolah itu sangat jauh ya. Oh ya. Nah sekarang dari permasalahan ini dari sudut pandangnya si Fira, kira-kira apa rencana aksi yang akan Fira lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencana aksi sih, pertama saya akan menemui guru bahasa Inggris dulu dan meminta maaf kepada beliau, kemudian menjelaskan alasan saya kenapa bisa terlambat. Oh gitu. Nah itu kan rencana aksinya bagus sekali untuk menyelesaikan masalahnya. Nah kira-kira ada rencana aksi yang lain nggak? Rencana aksi lain sih ada Pak. Ya coba apa rencana aksi yang lain? Saya akan berusaha berangkat lebih pagi dari hari-hari biasanya. Berangkat lebih pagi ya. Oke. Nah itu kan bagus sekali juga rencana aksi yang keduanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Berikutnya setelah Fira memiliki rencana aksi, nah untuk menjaga komitmen atau tanggung jawab si Fira melaksanakan aksi nyata itu apa? Apa komitmennya dan jawabnya? Ya itu sih Pak. Pertama saya mendatangi guru bahasa Inggris, kemudian meminta maaf. Setelah saya minta maaf, saya menjelaskan kenapa saya bisa terlambat dan juga berusaha berangkat ke sekolah lebih pagi lagi dari sekarang. Ya bagus. Nah, itu bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah kemudian siapa yang kira-kira bisa membantu Fira untuk menjaga atau melaksanakan komitmen yang sudah Fira buat ini? Yang bisa bantu sih orang tua, terutama bapak. Bagaimana bentuk bantuan bapak kira-kira? Kan biasanya beliau berangkat ke kantornya, pergi kerjanya itu agak siangan, jadi Fira bisa minta tolong ke bapak biar bisa mengantarkan ke sekolah. Oh ya berarti bapak bisa membantu ya untuk supaya agar tidak terlambat lagi ya. Ya kemudian kapan kira-kira Fira akan melaksanakan komitmen ini? Melaksanakannya sih mulai dari besok. Mulai dari besok ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana komitmen ini dan kamu bisa diizinkan lagi masuk di mata pelajaran bahasa Inggris. Oh, makasih Pak atas bimbingannya. Iya, sama-sama ya. Mudah-mudahan nanti kamu diizinkan dan tidak ada masalah lagi sama guru bahasa Inggris. Ya. Saya keluar dulu ya. Oh ya, jadi ya. Salam. Sudah melakukan praktik coaching dengan salah satu siswanya sebagai coach
dari pengamatan saya sudah menunjukkan mengikuti alur tirtanya, mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, kemudian sampai tanggung jawab. Sudah terlaksana itu semua, sudah baik, sangat baik begitu. Karena sudah menunjukkan alur tirta daripada namun dari bagian dari alur tirta tadi ada beberapa penempatan yang sepertinya saya atau bagaimana ya, apakah tidak coach mungkin menanyakan jangka waktu yang akan dilakukan oleh pihak coach untuk mulai melakukan aksinya. Sepertinya penempatannya ini barangkali saya sebagai pengamat pemilu atau kurang mendengar, tapi sudah saya masukkan di catatan-catatan pengamatan bahwa tadi coach menanyakan kapan mulai melakukan semacam penyelesaian masalah ini, solusi yang dialami ini, permasalahan yang akan dialami ini, kapan mulai dilakukan. Tapi di alur tirtanya dia sudah mengajukan pertanyaan kepada komitmen. Kalau saya pikir sebenarnya untuk menempatkan pertanyaan itu masuk di alur tirta rencana aksinya. Kira-kira seperti Pak Coach ya, CGB saya Coach, bahwa tadi dia mengajukan pertanyaan kepada coachnya itu mulai melakukan rencana ini. Kita berapa lama akan mulai melakukan besok. Nah itu sebenarnya itu dia masuk ke alur rencana aksi, tetapi coach tadi menanyakan di komitmen tanggung jawab alur terakhir, kira-kira seperti itu. Bagaimana menurut CGP coach? Kalau menurut saya sih artinya ini kan tirta ini seperti yang tadi ada tahapan, tujuan sudah kan, kemudian identifikasi masalah sudah, kemudian rencana aksi. Nah rencana aksi ini sudah dijelaskan juga sama siswa tadi sama coach ini. Nah kemudian untuk menindaklanjuti rencana aksi ini dia melakukan komitmen. Nah komitmen ini adalah bentuk tanggung jawab anak ini terhadap rencana aksi itu. Nah kemudian makanya saya tanya dia, untuk bentuk komitmen ini, Anda kan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi ini kapan? Nah untuk komitmennya ini dia akan memulai besok agar segera permasalahannya sama guru itu selesai, sehingga dia bisa diizinkan untuk masuk belajar. Karena saya tidak lambat anak ini, karena faktor rumahnya sangat jauh. Kalau saya sih sudut pandangnya seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Bisa. Saya kira nanti menanyakan kapan mulai dilakukan itu dilihat dari actionnya kapan mulai di rencana aksi. Nah dari rencana aksi itu kemudian komitmennya untuk menegaskan rencana aksi tadi. Sebenarnya itu ya. Karena rencana itu kapan waktu dilakukan sebenarnya di rencana dulu, baru diulang ke pertanyaan masuk ke alur yang keempat yaitu sampai. Kalau saya sih berpikirnya begini Pak, jadi rencana aksi itu kan namanya rencana Pak. Rencana planning, master planning yang dibuat oleh si coach ini, dia berencana ini loh. Nah untuk melaksanakan rencananya itu kan dia harus melakukan komitmennya, komitmen untuk melaksanakan aksi ini. Sehingga nanti makanya ditanyakan di akhir, kapan Anda mau melaksanakan komitmen ini? Agar Anda permasalahan cepat selesai. Seperti itu. Karena dia kan sifatnya rencana ya, sehingga nanti di akhir ditanya kapan agar segera permasalahan selesai. Tidak usah menunggu. Bagus. Berarti sebaiknya diulang kembali ya, karena pertanyaannya itu di terakhir di komitmen sebenarnya disisipkan dari rencana kapan dilakukan, mulai melalui rencana aksi tujuannya, nah baru ditegaskan kan kalau rencana aksi itu kan memberikan umpan balik dari identifikasi permasalahan itu, kemudian tanggung jawab nanti mengambil umpan balik dari rencana aksi tadi. Karena terakhir dibuatkan pertanyaan kapan mulai, karena rencana-rencana itu belum disebutkan di sana apa yang mulainya. Sudah ditegaskan kepada komitmen.
baik juga saling share. Iya. Terima kasih. Demikian tadi hasil komentar pengamat terkait proses coaching yang dilakukan oleh coach. Demikian.